Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana caranya untuk pinjam di Bank BRI, atau bagaimana cara pinjam uang di Bank BRI, atau orang-orang pastinya cara meminjam KUR di Bank BRI? Simak terus. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin kembali membahas tentang pinjaman BRI. Jadi, antusias teman-teman untuk membahas pinjaman BRI mungkin sangat tinggi. Dikarenakan mungkin teman-teman yang pertama butuh tambahan modal usaha. Kemudian yang kedua adalah teman-teman ingin lebih melebarkan atau mengembangkan usahanya. Kemudian yang ketiga mungkin teman-teman butuh modal usaha dari BRI untuk membiayai orang tua atau suami atau istri yang punya usaha. Nah, dari berbagai macam aspek yang mungkin bisa teman-teman ambil saat teman-teman ingin mengajukan manfaat pinjaman BRI, salah satu di antaranya yang paling utama adalah modal usaha. Nah, memang tidak dipungkiri bahwa pinjaman di Bank BRI ini menurut saya sangat cukup mudah ya untuk kita ajukan. Nah, untuk bisa pinjam di Bank BRI, caranya untuk bisa pinjaman di Bank BRI itu ada dua, teman-teman. Teman-teman bisa datang ke unit, yakni ke BRI unit yang biasanya di tiap kecamatan ada. BRI KCP itu biasanya di kecamatan yang setingkat lebih besar. Tulisannya KCP unit gitu ya, ada bedanya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah BRI cabang. BRI cabang itu di kabupaten cuma satu. Jadi teman-teman yang pertama bisa mengajukan di BRI unit, BRI KCP atau BRI cabang. Cara yang kedua adalah teman-teman di masa pandemi seperti ini teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI secara online tentu saja ya. Nah, untuk bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI secara online nanti akan saya bahas lebih detail trik-triknya gimana biar tidak gagal submit. Nah, untuk bisa mengajukan KUR Bank BRI online teman-teman nanti bisa mengunjungi kur.bri.co.id, kurbri.co.id. Nanti di situ teman-teman akan disuguhkan dengan bagaimana cara mengajukan pinjaman secara online. Di situ juga sudah ada syarat-syaratnya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel saya ini, mungkin channel saya ini banyak sekali membahas tentang perkreditan, khususnya perbankan ya, karena perbankan itu legal. Kalau pinjol mungkin ada yang legal, ada yang ilegal. Saya ingin mengajak teman-teman untuk misalnya pingin modal usaha, pingin tambah modal usaha, pinjaman yang legal aja seperti KUR yang disediakan oleh pemerintah. Nah, untuk mengajukan pinjaman KUR Bank BRI ini syaratnya apa saja? Syarat yang pertama adalah individu atau perorangan. Individu atau perorangan yang saya maksud di sini adalah tidak berbentuk badan usaha atau CV, PT, koperasi ya. Kalau teman-teman berdiri sendiri itu artinya teman-teman adalah individu, perorangan, bisa mengajukan KUR. Kalau misalnya koperasi, PT, CV apakah bisa? Belum bisa untuk mengajukan KUR. Kemudian syarat yang kedua adalah teman-teman sudah memiliki usaha, minimal usaha yang sudah teman-teman jalani sudah berjalan 6 bulan. Kenapa? Seperti yang saya telah sebutkan beberapa kali, jadi aspek pertama dan utama yang akan teman-teman marketing atau mantri KUR BRI lihat adalah kesatelan atau ketetapan usaha teman-teman. Apakah teman-teman usahanya ini sudah matang atau belum? Ditunjukkan dengan usaha ini sudah berjalan 6 bulan. Kalau sebelum 6 bulan biasanya banyak sekali pembukuan mungkin yang masih carut marut. Kalau sudah 6 bulan ke atas mungkin pembukuan, administrasi, belanja bulanan untuk usahanya mungkin sudah lebih teratur dan diadministrasikan dengan teratur. Kemudian syarat yang ketiga adalah teman-teman teman-teman mempunyai usaha, yang ketiga adalah teman-teman membuat SKU. SKU adalah surat keterangan usaha.
Surat keterangan usaha ini diterbitkan oleh siapa? Nanti teman-teman step pertama untuk membuat SKU biasanya diminta pengantar dari RT atau RW, kemudian teman-teman baru melaju ke kelurahan atau ke desa ya, kepala desa mengajukan SKU. Untuk apa? Nanti di situ dirangkan aja untuk mengajukan pinjaman kur Bank BRI itu bisa. Jadi tiga syarat ini mutlak ya teman-teman, mutlak. Kemudian syarat yang keempat yang bersifat insidental ataupun tidak kalah penting adalah KTP. KTP ini KTP suami istri. Kalau sudah punya istri, istrinya juga KTP-nya diminta nanti untuk pengajuan. Kalau belum beristri atau belum bersuami bisa nggak? Bisa mengajukan, asal sudah berusia di atas 21 tahun, ditunjukkan dengan surat keterangan belum menikah. Nah, surat keterangan belum menikah ini diterbitkan oleh RT RW, ditembuskan oleh kelurahan. Nah, nanti tentu saja teman-teman sekalian aja kalau belum menikah bikin SKU dan juga bikin surat keterangan belum menikah. Kemudian setelah KTP, syarat yang kelima adalah KK. Nah, KK di sini bersifat wajib atau incidental juga, karena di sini untuk nanti teman-teman dari marketing BRI akan menarik data dari nomor KK. Apakah nomor KK-nya valid, terdaftar di Capil atau tidak. Nah, kemudian syarat administrasi yang berikutnya adalah NPWP. Nah, tapi untuk NPWP ini adalah dipersyaratkan untuk teman-teman yang mengajukan pinjaman BRI, khususnya kur Bank BRI di atas 50 juta. Di atas 50 juta teman-teman wajib melampirkan NPWP. Karena apa? Karena nanti akan dilaporkan di SLIK atau dilaporkan di BI checking ya. BI checking itu akan dilaporkan di OJK. Berarti kena pajak dong? Tidak akan kena pajak karena itu hanya sebagai lampiran saja ya teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman usahanya tidak di rumah, misalnya usahanya online, bisa nggak? Nanti teman-teman silahkan tuh email ataupun ngechat ke e-commerce teman-teman, baik itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain-lain. Teman-teman ngechat saja ke mereka, minta dibuatkan surat rise hailing atau surat keterangan usaha online. Nanti yang menerbitkan, yang memvalidasi adalah toko online dari toko yang teman-teman singgahi saat ini, baik itu tadi toko-toko online yang sudah saya sebutkan ya. Nah, kemudian setelah syarat itu lengkap, nanti teman-teman bisa tuh mengajukan pinjaman. Mengajukan pinjaman caranya gimana? Seperti tadi saya sebutkan ada dua, teman-teman bisa ke unit, ke kantor BRI terdekat, ataupun yang kedua adalah teman-teman bisa mengajukan online di kur.bri.co.id. Nanti step-stepnya akan saya berikan tutorial untuk video saya yang berikutnya tentang bagaimana cara daftar kur.bri.co.id ya. Nah, kemudian teman-teman ada lagi pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya usahanya di Kabupaten A, saya misalnya saya usaha di Bandung, kemudian KTP saya Jakarta, gimana? Silakan teman-teman mengajukan di KTP, sesuai KTP domisili teman-teman. Silakan mengajukan pinjaman kur Bank BRI itu di Jakarta, kemudian nanti marketing atau dari kepala unitnya akan melakukan OTS adalah on the spot ke Bandung untuk memvalidasi usaha dari teman-teman. Kemudian ada lagi pertanyaan, wajib untuk mengajukan pinjaman ini wajib pakai jaminan atau tidak? Saya katakan di sini jaminan itu mutlak atau wajib, tapi ada beberapa orang yang mungkin jaminannya gini, punya usaha punya sendiri, jaminannya punya kakak, punya ayah atau punya ibu, itu bisa nggak? Itu jawabannya bisa banget. Jadi yang penting teman-teman punya jaminan ya untuk bisa mengajukan kur BRI baik online ataupun offline. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang pinjaman Bank BRI. Tentu saja bagaimana cara mengajukan pinjaman di Bank BRI, baik itu online melalui kur.bri.co.id ataupun secara offline ke kantor BRI unit terdekat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.